Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 9, tetap semangat walaupun dalam kondisi seperti ini. Kita tetap belajar secara online. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 3 tentang pewarisan sifat dalam kemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Yang akan kita pelajari nanti ada 3 tentang materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat, hukum pewarisan sifat, dan yang ketiga pewarisan sifat pada manusia. Kita mulai ya dari materi genetik. Apa sih materi genetik? Materi genetik ini sebagai dasar pewarisan sifat. Kalian coba lihat deh, ayah ibu kalian misalkan memiliki rambut lurus atau ayah kalian rambut keriting. Biasanya anak-anaknya ada rambut lurus, ada rambut keriting. Nah, sifat-sifat yang kalian miliki itu diturunkan dari orang tua kalian, diturunkannya melalui materi genetik. Apa sih itu materi genetik? Ya, jadi materi genetik yaitu materi yang membawa sifat keturunan dari ibu bapak kalian kepada kalian. Apa saja penyusunnya? Nah, di dalam tubuh manusia ini, kita makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan. Nah, sebagai makhluk hidup, kita memiliki sel. Sel itu bagian terkecil penyusun makhluk hidup. Ingat kan materi kelas 7? Ada sel, ada jaringan, ada organ, ada makhluk hidup. Jadi bagian terkecil penyusun makhluk hidup itu sel. Di dalam sel itu kita ingat ada inti sel. Di dalam inti sel ini atau nukleus itu ada kromosom. Di dalam kromosom itu ada DNA. Nah, si DNA inilah yang berperan membawa sifat dari ibu bapak kalian kepada kalian. Nah, di dalam DNA ini strukturnya ada histon. Apa itu histon? Ya, silakan kalian sambil membuka materinya, ada di halaman 121 di buku siswa. Itu kalian bisa belajar tentang materi genetik. Ya, sambil kalian nanti membaca dan kalian menyimak materi dari ibu. Nah, histon ini adalah untayan yang sangat DNA itu kan untayan yang sangat panjang. DNA ini melilit pada protein. Nah, protein ini disebut histon. Jadi si DNA ini melilit pada protein yang disebut dengan histon. Dan ini DNA dengan histon ini disebut nukleoplasma. Nah, ini adalah DNA. DNA jumlahnya sangat banyak ya ini. Nah, di dalam DNA ini ada guanin, ada sitosin, ada adenin dan sebagainya. Nah, ini adalah gambar dari DNA. Ya. Nanti kita akan belajar lebih jelas nanti kalian di SMA. Pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup terdapat pada kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas 2 komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleot. Nah, asam nukleot ini adalah DNA, sedangkan proteinnya adalah histon. Nah, sekarang kita belajar DNA dan RNA. Tadi kromosom. DNA dan RNA ini disebut sebagai asam nukleat. Nah, si DNA ini dia memiliki gugus fosfat dan juga gula pentosa dan juga basa nitrogen. DNA ini disebut gugus fosfat sama juga dengan RNA. Perbedaannya DNA dengan RNA pada apa? Kalau si DNA gula pentosanya bersebut deoksiribosa, kan DNA itu singkatan dari deoksiribosa nukleik asid, sedangkan RNA ribosa nukleik asid. Jadi bedanya pada gula pentosanya. Kalau DNA deoksiribosa, kalau RNA ribosa. Kemudian perbedaan yang berikutnya pada basa nitrogen. Kalau DNA basa nitrogennya ada purin, adenin dan guanin. Kalau RNA juga sama, purinnya adenin dan guanin. Pirimidinnya ada sitosin dan timin. Nah, kalau pada RNA pirimidinnya ada urasil dan sitosin. Jadi bedanya pada pirimidinnya. Kalau pada DNA sitosin dan timin, sedangkan pada RNA urasil dan sitosin. Kamu lihat juga bentuknya, kalau DNA ini dia double. Ya. Sedangkan kalau RNA itu satu ya. Nah, ini sitosin pada DNA, guanin, adenin. Sedangkan pada sini timin dan urasil. Bedanya itu. Segmen DNA yang mengkode sifat-sifat tertentu dinamakan gen. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear. Gen yang terletak pada lokus yang bersusun pada pasang kromosom homolog disebut alel. Kita lanjutkan ya. Nah, peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Tadi kita belajar tentang DNA dan gen.
Materi genetik berperan dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Jenis-jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup yang tidak tampak dari disebut genotip. Nah, gen itu dalam DNA ada gen. Gen inilah yang menentukan penentu sifat makhluk hidup. Gen ini ada yang bersifat genotip. Genotip itu adalah sifat yang nampak dari luar. Rambut lurus, kulit putih, hidung mancung itu adalah yang tidak tampak dari luar, genotip ada dalam tubuh. Sedangkan yang tampak dari luar itu penotip. Penotip itu misalkan rambut lurus, kemudian hidung mancung. Tapi kalau genotip itu kode. Kalau penotip itu penampakan luar. Kalau genotip adalah kode-kodenya. Nah, genotip ini ada yang dominan. Yang dominan ini biasanya ditulis dengan huruf besar. Yang resesif ditulis dengan huruf kecil. Yang dominan ada yang homozigot. Homo itu artinya sama, A besar A besar. Biasanya genotip ini ditulis dengan 2. Yang heterozigot berarti berbeda, ada A besar, ada A kecil. Yang homozigot resesif, A kecil A kecil. Ini homo sama. Ya, kalian harus tahu. Saya ulangi lagi. Jadi genotip adalah sifat yang tidak nampak atau sifat yang ada dalam tubuh, biasanya berupa kode-kode seperti ini. Sedangkan penotip sifat yang nampak. Ya. Misalkan hidungnya mancung, kelihatan, itu berarti fenotip. Rambutnya lurus, ya. Nah, genotip ini ditulis dengan kode, ada yang dominan atau sifat yang menang ditulis dengan huruf kapital, huruf besar. Yang resesif ditulis dengan huruf kecil. Ini yang tidak nampak atau kalah. Nah, kemudian kalau yang dominan A besar A besar, yang homozigot A besar A besar. Ini juga homozigot resesif A besar A kecil A kecil. Yang heterozigot berbeda, ada A besar, ada A kecil. Ya, nanti kalian sambil baca bukunya biar lebih paham. Nah, kemudian kita akan belajar tentang hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat ini kalian harus paham dulu dengan yang tadi, istilah penotip dan genotip. Parental itu adalah induk, kemudian ada keturunan atau filial. Ya, hukum pewarisan sifat ini ditemukan oleh Mendel. Gregor John Mendel, dia terkenal juga dengan bapak genetika. Yang kita pelajari nanti persilangan monohibrid dominan. Persilangan monohibrid dominan ini persilangan dengan satu sifat beda, misalkan putih dengan hitam. Nanti keturunannya yang bisa hitam bisa putih. Yang kedua, persilangan monohibrid intermediate. Misalkan yang putih dengan yang merah. Nanti keturunannya bukan ada yang putih, ada yang merah, ada juga yang intermediate yaitu pink. Yang ketiga, persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid ini persilangan dua sifat beda. Misalkan bunga warna merah dengan bijinya dengan pohon tinggi, bunga warna kuning dengan pohonnya pendek. Jadi ada dua sifat beda. Akan kita pelajari yang monohibrida dulu ya. Persilangan monohibrid dominan disebut juga dengan hukum satu Mendel. Persilangan monohibrid dominan merupakan persilangan dengan satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Sifat dengan satu sifat beda. Ini hanya yang diperhatikan hanya satu sifat beda, yaitu bunga warna ungu dengan bunga warna putih. P generation. P itu parental. Parental itu induk. Induknya yang satu bunganya warna ungu, satunya warna putih. Ini adalah penotipnya. Genotipnya apa? Yang purple ini ditulis dengan B besar, B kecil. Jadi di dalam bunga ungu ini dia memiliki sifat B besar itu untuk sifat ungu, B kecil itu untuk sifat warna putih. Nah, yang induk kedua yang laki-lakinya misalkan yang warna putih, yaitu B kecil, B kecil. Ini generasi yang pertama. Jadi yang ungu di sini, di sini yang ungu itu B besar, dia dominan. Kemudian yang jantannya berwarna putih, B kecil. Ini dominan. Yang warna ungunya dominan, B besar. Yang kemudian warna putihnya itu resesif, homozigot resesif, B kecil. Kemudian disilangkan, P1-nya, P itu filial, keturunan pertamanya memiliki warna ungu. Kenapa memiliki warna ungu? Karena antara B besar dengan B kecil akan ketemu dan dia akan bersifat heterozigot B besar B kecil. Tapi keturunannya ini berwarna ungu.
Dan semua, kalau 100% semua keturunannya akan berwarna ungu. Kalau si P1 ini, B besar B kecil ini dikawinkan lagi dengan sesamanya, ungu dengan ungu, B besar B kecil, B besar B kecil, ini yang betina, ini yang jantan, sama-sama ungu, tetapi yang satunya itu heterozigot, B besar B kecil, yang satunya memiliki sifat ungu, satunya memiliki sifat putih. Kalau dikawinkan, maka B besar B besar, kemudian ini B besar B kecil, yang ini B besar B kecil, yang ini B kecil B kecil, maka akan memiliki 3 bunga ungu dan 1 bunga putih, tetapi dengan genotip B besar B besar 1, B besar B kecil 2, B besar B kecil 1, ya, gitu. Tapi kalau yang ungu ada 3, yang putih ada 1. Itu perbandingannya 3:1. Nah, sekarang kita ke persilangan monohibrid intermediate, yaitu persilangan dengan satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediate atau sifat dominan tidak penuh. Contohnya di sini ada bunga. Bunga dia itu warna merah. Di sini dilambangkan merah dengan putih. Yang jantannya merah, yang betinanya putih. Kemudian genotipnya CR besar, CR besar. Yang ini cewek besar, cewek besar. Dia disilangkan keturunannya, generasi pertama adalah CR besar, cewek besar. Jadi 100% keturunannya, walaupun yang ini merah dominan, homozigot dominan, ini homozigot resesif, nanti ketemu keturunannya 100% akan memiliki heterozigot dengan memiliki sifatnya intermediate, tidak merah dan tidak putih, tetapi memiliki sifat pink. Kalau si pink ini dikawinkan dengan sesamanya CR besar cewek besar, maka akan memiliki keturunan yang warna merah 1, yang pinknya 2, dan yang warna putihnya 1. Jadi perbandingannya yang merah 1, merah muda 2, yang putih 1. 1:2:1. Nah, sekarang kita ke persilangan dihibrid atau hukum 2 Mendel. Persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan 2 sifat beda. Mendel menyilangkan tanaman ercis batang tinggi. Batang tinggi ini diberi genotipnya A besar dengan bunga ungu P besar P besar. Dengan dia disilangkan dengan tanaman ercis batang pendek. Batang pendek berarti A kecil dan bunga putih P kecil P kecil. Setelah itu P1 disilangkan dengan sesamanya. Diagram persilangannya ditunjukkan pada gambar di samping. Jadi kalau si Mendel melakukan persilangan A besar P besar P besar dengan A kecil P kecil, semua keturunannya akan memiliki A besar A kecil P besar P kecil 100%. Nah, jika si keturunannya itu yang pertama dikawinkan dengan sesamanya A besar A kecil P besar P kecil, disilangkan dengan sesamanya, maka dia memiliki gamet A besar P besar, A kecil P kecil, A kecil P besar, A kecil P kecil. Yang jantan pun sama, ini betina, ini yang jantan. A besar P besar, A besar P kecil, A kecil P besar, A kecil P kecil. Ini akan ketemu hasilnya ini ketemu ini hasilnya ini hasilnya ini hasilnya ini. Ini dengan ini di sini, ini dengan ini di sini. A besar P besar, A kecil P kecil hasilnya ini. A besar P kecil, A besar A kecil P kecil hasilnya ini. Kita tulis yang A besar dulu dan A kecil P kecil P kecil. Yang A besar P besar, A kecil P kecil dia ketemu ada di sini. A besar A kecil P besar P besar. Kemudian ini A besar A kecil P besar P kecil. Ini harusnya P besar ini ya, ini salah tulis. Kemudian di sini A kecil P besar P besar. Yang ini A kecil P kecil P kecil. Ini A kecil A besar A kecil P besar P kecil. Kita tulis yang besar dulu. Nah, ketemu rasio fenotipiknya ini adalah yang warna merah. Tanaman ercis batang tinggi ada 9. Tanaman ercis batang pendek bunga putih ada 3, dan rasio genotipnya ini 1, 2, 2, 4, 1 ini ya.
Nanti akan lebih jelas lagi di buku kalian. Kemudian kita belajar pewarisan sifat pada manusia dan pewarisan sifat. Nah, bagaimana pewarisan sifat pada manusia? Kita pelajari. Pewarisan sifat pada manusia biasanya seorang anak biasanya mempunyai beberapa sifat yang mirip atau identik dengan orang tuanya. Beberapa sifat yang diturunkan seperti warna kulit, bentuk potongan rambut pada dahi, tipe pelekatan cuping, dan jenis rambut. Ini juga ada di buku kalian, untuk lebih jelasnya kalian baca ya. Nah, contoh soal jenis rambut. Persidangan antara dua individu yang berambut keriting dan lurus. C besar ini dominan keriting, C kecil ini lurus. Dia resesif. Maka genotipnya, gametnya atau sel kelaminnya ada C besar dan C kecil. Maka keturunan pertamanya akan 100% berambut ikal dengan fenotip C besar, C kecil. Kemudian kelainan sifat pada manusia yang diturunkan, yaitu albino. Ya, selain sifat fisik, penyakit tertentu juga diturunkan kepada anaknya karena terpaut kromosom. Beberapa jenis kelainan yang dapat diturunkan misalnya albino, buta warna, dan hemofilia. Contoh di sini, nah hemofilia ini dimiliki oleh individu yang memiliki genotip A kecil, jadi resesif. Ya, di sini ada misalkan si ibunya normal, tetapi di dalam tubuhnya ada sifat hemofilia A kecil. Si ayahnya juga normal, tetapi di dalam tubuhnya ada genotip hemofilia. Pada saat mereka menikah, gamet yang dimiliki si ayah itu ada A besar A kecil, ibu juga A besar A kecil. Maka pada saat disilangkan A besar ketemu A besar, A besar dengan A kecil, A besar A kecil. Yang ini A besar dengan A kecil ketemu A besar A kecil, A kecil A kecil. Maka akan ketemu kalau ada 4 orang anak, maka 3 orangnya normal, yang satunya di dalam tubuhnya yang 2 orang yang memiliki sifat resesif hemofilia, dan yang A kecil ini akan bersifat albino. Jadi 75% normal, 25% anaknya akan memiliki kelainan sifat albino. Kemudian berikutnya, penerapan pewarisan sifat dalam pemeliharaan tanaman dan hewan. Pewarisan sifat ini pada makhluk hidup, pada manusia terutama, itu ada karunia dari Allah. Tetapi pada hewan dimanfaatkan oleh manusia untuk pemeliharaan tanaman biar dihasilkan bibit unggul. Nah, ini pemeliharaan tanaman dan hewan merupakan contoh penerapan pewarisan sifat dalam kehidupan sehari-hari. Pemeliharaan tanaman dan hewan dimasukkan untuk memperoleh jenis unggul. Contohnya ini ayam broiler. Ayam broiler ini adalah ayam yang pedaging, yang dagingnya itu sangat tebal. Ya. Kemudian ini pada varietas hibrida biar mendapatkan bibit padi yang tahan penyakit dan juga memiliki bulir yang bagus, panennya cepat, maka dilakukanlah persilangan. Ya, dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembali ke daftar isi lagi. Yang ini tadi sifat pada manusia. Udah selesai materinya, ternyata kalian bisa pelajari lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.